ngojek, Sin. Cinta. Yang bener aja. Aduh. Ini kenapa? nih yang membuat diri kamu, kualitas kamu itu berkurang nanti. Maksudnya? Si Cinta cantik masa mau punya pasangan tukang ojek kayak kamu sih, Mas? Tuh jadi cowok kok nggak tahu diri banget ya. Kamu apa-apaan sih anak? Profesi kamu itu cuma sebagai tukang ojek. Tukang ojek apa aku merepotkan kamu, hah? Hidup miskin kamu bangga? Hah? Kamu itu laki-laki. Harusnya kamu ubah nasib kamu, jangan cuma jadi tukang ojek seperti ini. Kayaknya aku harus nungguin Gita di sini. Kalau misalkan aku nggak nungguin Gita di sini, nanti Gita malah bingung. Aku kan ketemu di lapangan basket. Aku juga udah gak sabar, pengen ngerjain cewek yang mau ketemu sama aku. Tapi kayaknya cewek itu baik banget. Aku juga gak tahu sih nanti responnya gimana. Ya, aku memang sengaja biar dia ngajakin temen. Takutnya dia merasa nggak aman kan ketemu sama aku, soalnya ini kan baru mau ketemu, baru bertatap muka juga. Cewek itu cantik, kayaknya memang pantas buat aku jadikan dia sebagai istri aku. Semua udah aku miliki, semua udah aku punya, cuman istri aja yang aku gak punya. Oh iya, tak lagi aku harus kasih Gita uang nih. Tapi biasa aja, Dud. Kamu ngapain manggil aku kesini, Gas? Kamu kan lagi mangkal, Aduh, jadi tukang ojek. Daripada kamu nungguin orang yang mau ngojek masih gak jelas kapan, kasih uang nih. buat apa? Satu, ya udah pegang aja. 1, 2, 3, Banyak banget, Gas. 4, 5, Ini beneran? 6, Aduh, 7, aduh, 8, aduh. 9, 10. Berapa Git? 10. 1 juta. Nah, 1 juta. Buat apa ini, Gas? Oke. Aku menyewa motor kamu, Git. Hah? Beneran nggak tuh? nih. Beneran. Kamu ngojek 1 minggu belum tentu bisa dapat 1 juta kan? Ya iya sih, Gas. Nah, aku mau ketemuan sama cewek Git. Ngitung-ngitung aku bantu kamu. Ngomong-ngomong, mobil kamu di mana? Aku taruh di tempat parkir. Kenapa nggak bawa mobilnya sih, Gas? Gini Git, aku mau ngerjain cewek nih Git. Dia ngobrol sama aku, video call sama aku. Ceweknya cantik Git, baik juga. Nah, dia enak ngobrol sama aku. Cuma waktu ketemu, aku mau bilang kerjaanku jadi tukang ojek. Aduh, gimana ya, Gas? Kau bilang aduh sih Git? Cewek zaman sekarang itu nggak mau kalau sama cowok yang nggak berduit. Otomatis dia mikirnya kalau misalkan kamu itu tukang ojek, kamu nggak punya uang. Gak apa-apa, dia gak mau sama aku. Lagian cewek-cewek yang udah kenal sama aku juga pada mau kok sama aku. Aku kan juga pengen uji mental juga Git. Kira-kira kalau misalkan posisiku seperti itu gimana? Aku jadi posisi kamu deh, jadi tukang ojek. Nah, kalau misalkan ini memang rezeki aku, ya berarti perempuan itu jadi istri aku Git. Dia bakalan nerima aku apa adanya. Git, kata kamu, semua cewek sekarang nerima laki-laki yang banyak duitnya. Aku bakalan buktikan sekarang. Apa semua perempuan seperti yang kamu bilang? Atau cuma ada beberapa perempuan yang seperti itu aja? Tapi- Gitu, Git. Kalau menurut aku sih, Gas, sekarang nih ya, dari omongan kamu itu memang yakin banget. Ya mungkin dia memang jodoh kamu, Gas. Ya aku yakin lah. Kalau gak yakin mah gimana, Git? Ya Kamu iyalah. lama-lama, wah daging kamu ini udah hampir Idul Fitri nih. Bisa nih jadikan... Aku kan sering ini makan konsentrat. Wah, gini ya Git, aku kasih tahu sama kamu. Kamu harus menikah sebelum Lebaran. Jodohnya mana, Gas? Kamu nyuruh-nyuruh aku buat menikah, sedangkan penghasilan aku cuma jadi tukang ojek. Apa tukang ojek? Semua teman-teman kamu nggak memiliki pasangan. Sekarang aku tanya sama kamu. Ya ada yang udah punya istri sih. Ya, ada yang punya istri. Artinya apa gitu? Tukang ojek pun pasti punya pasangan. Ya kan tukang ojek, tukang becak.
yang masih menggunakan becak tradisional. Ada sih temen aku Nah, yang pakai gini. udah punya istri nggak? Udah punya anak. Nah, makanya sampai punya anak kan. Jadi, orang berpasangan itu bukan hanya untuk orang-orang yang memiliki duit. Tapi kamu kalau misalkan pilih-pilih, misal kamu ya jadi tukang ojek, terus kamu mintanya yang penampilannya ya wow lah, kan butuh biaya juga banyak. Jadi sesuaikan aja gitu. Cari yang cantik banyak. Ya, kalau kamu ngomong kayak gitu sih nggak apa-apa guys, karena memang kehidupan kamu sebenarnya itu memang udah mampu. Coba deh hitung sekarang buat makan aja berapa satu hari. Kalau udah punya anak susunya berapa? Gitu kan? Ya iya sih Git, tapi kan soal rezeki nanti bisa menyusul. Karena orang menikah itu rezeki istri dan suami itu jadikan satu. Apalagi tambah anak, rezeki anak juga nambah. Jadi begitu Git. Kalau kamu memikirkan itu dulu ya kamu nggak nikah-nikah, aku yakin. Ya, iya Kamu sih. nikah laki-laki, ya paling enggak kamu tanggung jawab. Jalankan fungsi sebagai suami itu seperti apa, yang mencari nafkah. Ya harus berjuang memang gitu. Kehidupan memang keras. Makanya aku selalu bilang sama kamu, harus jadi orang yang sukses. Gak apa-apa sekarang jadi tukang ojek. Besok-besok bisa jadi juragan ojek kan? Ya, iya sih. Tapi ngomong-ngomong, ini duit kamu beneran mau dikasih sama aku? Ini banyak loh guys, 1 juta guys. Git, kamu kayak baru kenal sama aku aja Git. Ya iya sih, soalnya kamu nggak seperti biasanya. Paling kamu ngasih aku 100-200. Ini 1 juta loh. Ya gak apa-apa, ini kan sekarang aku mau pakai motor kamu. Kamu ya jalan-jalan aja, aku ketemuan di sekitar sini kok. Nanti kamu datang ke aku. Oke? Oke. Ya mungkin aku ketemu di depan, tempat-tempat yang teduh itu Git. Ya udah, kalau gitu aku beli makan dulu. Aku mau makan yang enak-enak nih. Kamu mah udah dikasih uang, kamu pergi beli makan. Oh, ini Iyalah. kalau aku sendirian di sini. Tunggu dulu dong. Ini aku Kamu juga- masih mau minta ditemenin nih? Ya sambil nungguin itu Git. Kalau misalkan bentar lagi dia udah WA nih sama aku udah hampir nyampe, enak Git. Soalnya kan aku lama nunggu di sini juga kayak orang gila sendirian Git. Iya sih, nggak apa-apa. Gak juga. mungkin kan aku cari penumpang di sini juga kan? Iya. Tapi ngomong-ngomong, cewek itu orang kaya guys. Kayaknya sih ya, aku juga gak tahu Git. Nah, ini contoh orang-orang yang pusing Git. Sama mikirin kerjaan juga sama kayak kamu nih. Ya kamu jangan kayak gitulah. Dia juga memikirkan buat makan juga. Coba deh kita lihat WA dia udah gimana sekarang Git. Berarti dia udah ada jalan. Dia bareng sama temennya. Nih, aku khawatir temen dia rese banget. Nanti si namanya Sinta Git, baru ketemu sama aku Git. Oh, Si Sinta itu gitu ya? nanti gak masalah, ketemu sama aku malah temennya ini yang ngerecokin nanti. Gara-gara aku jadi tukang ojek. Aduh. Biasanya sih kalau bestie itu kan pasti punya bestie kan, si cewek itu kan. Pasti sering ikut-ikut gas. Untuk masalah pasangan hidup dia, Nah, jangan-jangan udah pengalaman lagi. yang enggak buat pengalaman sih. Ya Oh udah. ngomong-ngomong, jenggot kamu udah dipotong? Karena aku nggak jenggotan Git. Umur masih 23 kok. Ya kalau kamu wajib karena umur kamu kan udah 29. Begitu. Jadi rambut juga udah mulai ada uban, segeralah menikah, oke? Oke. Ya udah kalau begitu. Cabut, nanti kita ketemu di depan. Ya udah kamu nanti tinggal telepon aja. Apa? Aku mau Ya makan. gak enak usah nih. gak usah ditelepon dong. Kamu langsung samperin aku nanti Git. Gimana Di sana? sih? Di sana Git. Oke. Ya di sana lah. Yaudah jalan dulu guys. Udah yang banyak makan Git. Wah, kita sekarang tambah subur. Bismillah aja. Semoga aja dia dipertemukan dengan jodoh yang baik dan suka makan kayak dia. Biar duet tuh. Habiskan makanan. Tapi ngomong-ngomong, Sinta mana ya? Kok masih belum sampai juga ke sini? Coba deh, mending aku cari ke depan aja sambil jalan. Helmnya kita nggak pernah cuci kayaknya. Banyak kutunya bos. Wah kebangetan nih kita. Yaudah deh, helmnya gak usah aku pakai. Sekarang mending aku bawa motornya aja. Helmnya aku taruh di motornya aja. Nanti aku harus kasih peringatan nih sama kita. Pakai helm kalau lagi ngojek harus dibersihkan. Wah, kutunya juga banyak lagi. Ah, kita.
Kita duduk sini yuk. Ya udah yuk. Aduh, udah gak sabar banget nih Lel. Ya, gimana nih? Aku kan grogi banget. Penampilan aku malu-maluin nggak? Iya, kalau dari penampilan kamu sih, kamu tuh udah perfect banget, tau nggak? Tapi Sin, aku mau tanya deh sama kamu. Kamu yakin mau ketemuan sama siapa? Namanya? Mas Bagas. Sama si Bagas itu? Ya, aku yakin dong. Aku harus nggak yakin kenapa? Lel, gini ya, aku kasih tahu sama kamu. Kenapa hari ini itu aku betul-betul seneng banget bakal ketemu sama dia. Karena selama ini aku emang udah nanti ini hari spesial ini. Kamu tahu sendiri, aku susah banget buat dapetin jodoh. Jadi laki-laki yang selama ini ya aku suka, dia nggak ada feedback sama aku kan. Tapi kamu udah tahu belum latar belakangnya cowok yang kamu mau temuin itu? Kamu tenang aja. Aku udah paham betul seluk-beluk dari laki-laki ini. Aku juga udah tahu silsilah keluarganya dan siapa dia. Aku tuh udah paham betul. Aku udah mempelajari semuanya. Jadi aku berharap semoga nanti kalau aku udah ngobrol sama dia, aku nggak ada grogi sedikit pun, biar aku nggak malu-maluin, ya kan? Tahu semuanya termasuk pekerjaan dia dong, kamu tahu? Nah, kalau soal itu aku belum tahu pasti. Ya setahu aku sih dia kayaknya pekerja biasa deh, atau enggak lu dia sempat bilang apa ya kerjanya? Aku lupa pokoknya. Dia punya kerjaan lah yang penting. Sin, kamu itu harus tahu pasti dong pekerjaan dia itu apa, profesi dia itu sebagai apa, karena itu akan menyangkut masa depan kamu, Sin. Ya kalau dia kerjanya nggak jelas, otomatis masa depan kamu juga nanti jadinya nggak jelas juga. Kamu pernah dengar nggak kalau ada orang yang cuman pengen kenal seorang laki-laki itu dari sikap, dari agamanya, dan dari segala macem. Cuman kalau soal pekerjaan itu urusan belakangan Lel. Sekarang orang dilihat sikapnya. Karena kan kita juga bakal hidup dengan sikap dari orang tersebut. Jadi kalau dari sikap aja udah nggak cocok, gimana mau menjalin hubungan? Tapi kayaknya selama aku kenal sama orang, baru satu orang deh aku nemuin yang punya tipe cowok kayak kamu. Kamu lebih Ya, kamu. masa sih? Ya nggak mungkin lah, pasti di luar sana juga pasti banyak yang sepemikiran sama aku. Sin, aku itu sebagai teman terbaik kamu yang dari dulu selalu apa-apa sama kamu, itu nggak mau, Sin, kalau kamu itu sampai terjerumus ke cowok yang nggak bener. Jadi ya, kenapa aku sekarang maksa ikut buat temenin kamu ketemuan sama cowok yang baru kamu kenal itu? Aku nggak mau kamu diapa-apain sama dia, takutnya kan dia orang jahat, Sin. Nah, jadi aku ya ingin menjadi pelindung kamu gitu. Aku paham, kamu pengen ngejaga aku dari orang-orang jahat di luar sana. Karena kan sekarang eranya udah beda. Tapi nih, satu hal yang perlu kamu ketahui, Lel. Gini-gini nih, meskipun aku jarang banget nih punya hubungan sama cowok, tapi aku bisa jaga diri kok. Aku bisa membedakan antara laki-laki yang serius dan juga cuma main-main. Jadi kamu gak perlu khawatir. Kamu pernah dengar nggak, Sin, kalau hari apes itu nggak pernah ada di kalender, tahu nggak? Jadi ya kalau semisal cowok itu tiba-tiba nyulik kamu, gimana dong? Ih, kamu pikirannya jauh banget. Kamu jangan nakut-nakutin gitu dong. Ya kan, ini juga pengalaman pertama aku ketemuan sama orang yang cuma kenal di sosmed kayak gini. Tapi aku yakin kok dia itu orang baik, Lel. Jadi aku minta tolong sama kamu buat kamu berpikir positif terlebih dahulu, oke? Dan aku juga nggak mau nanti kalau sampai aku udah ketemu sama laki-laki ini, kamu asal ceplos-ceplos aja ngomongin soal keburukannya. Jangan deh. Sin, kita itu harus berprasangka buruk ke orang yang baru kita kenal. Jadi kamu jangan maksa kalau dia itu orang baik. Ya, Kan nggak tahu juga, kamu juga baru pertama mau ketemu sama dia. emang kamu udah pengalaman ketemu sama cowok kayak gini. Sin, sebelum kamu ada di posisi kayak gini, mau ketemuan sama cowok yang baru kamu kenal, aku udah lama ada di posisi kayak gini, Sin. Jadi ya, dari pengalaman aku sih, rata-rata cowok yang ngajak ketemuan pas pertama kali itu kebanyakan jahat, tau nggak? Emang kamu nggak takut tuh diapa-apain sama dia? Kok? Aduh, aku denger omongan kamu jadi overthinking nih. Aku takut nanti ada sesuatu. Makanya gini,
aku ngajak kamu hari ini dan kamu juga maksa ikut hari ini, mungkin kamu juga bisa menjadi penjaga aku. Tapi dalam hal-hal kejahatan. Kalau nanti seandainya laki-laki tersebut punya sikap yang baik, dia nggak melakukan kejahatan, justru dia ramah sama kita sebagai perempuan, yang harus dukung aku, ya kan? Iya, tapi kalau cowok itu nggak bisa ngasih kamu kebahagiaan melalui uang, ya aku juga gak sudi sih kalau kamu pacaran sama cowok itu. Ih, kamu apaan Aku sih? tahu sendiri sih kebutuhan kamu itu banyak. Aku sebagai teman kamu selalu ikut kamu belanja, tahu nggak? Iya, ya emang, cuman kan aku juga bisa memposisikan diri aku kok. Kalau aku udah memilih seseorang untuk menjadi pendamping hidup aku, Lel, aku juga harus ngerti porsinya seperti apa. Jadi kamu tenang aja soal itu kan juga yang menjalani hubungan aku. Jadi kamu cukup menilai orang tersebut baik atau enggak. Udah cukup di situ aja. Tapi kayaknya kamu perlu ikutin jejak aku deh, Sim. Milih pasangan yang bisa bertanggung jawab, bukan hanya dari segi ya baik, dia setia, tapi segi bertanggung jawab. Ya maksud aku dia juga ngasih uang bulanan, tahu nggak, walaupun cuma jadi pacar. Kayaknya kamu harus milih cowok yang tipenya sama kayak aku deh, kayak pacar aku yang sekarang. Dia selalu manjain aku pakai uang, tahu nggak? Iya, aku tahu kalau kamu tipe pacar kamu tuh yang punya banyak duit. Tapi kan aku nggak bisa ikut-ikutan kamu. Itu juga bukan jati diri aku, Lel. Apalagi juga baru pacaran. Aneh banget kan kalau pacaran udah minta-minta uang. Ya seharusnya sebagai cowok itu nggak perlu diminta sih. Jadi dia inisiatif dari diri sendiri ngasih ke kamu. Ya. Kamu lihat aja hubungan aku sama pacar aku selama ini kan damai-damai aja ya karena ada uang sih. Kalau seandainya nggak ada uang, Ya mungkin aku bakalan cari cowok yang lebih beruang daripada pacar aku. kamu hati-hati dong kalau ngomong. Kalau sampai nih tiba-tiba pacar kamu denger nih di belakang gimana? Kasian juga kan? Tapi kayaknya pacar aku nggak perlu dikasihanin deh sih. Dia bakal sadar sendiri dan dia bakal lebih berusaha buat membahagiakan aku. Karena dia tahu sendiri kebutuhan aku sebagai pacar dia itu banyak. Jadi itu udah jadi tanggung jawab dia nggak sih? Iya sih. Cuman nih Lel, kalau seandainya suatu saat nanti kamu udah berumah tangga sama pacar kamu dan amit-amit pacar kamu lagi mengalami kesulitan sampai-sampai dia nggak bisa ngasih uang sebegitu banyaknya sama kamu lagi, terus gimana kalau kamu nggak terima kenyataan itu? Ya aku tinggal selingkuh aja sih, apa susahnya sih? Ih, kamu nih main selingkuh-selingkuh aja, kan kasihan Lel, pacar kamu juga punya perasaan. Kalau sampai pacar kamu denger omongan kamu yang kayak gitu, apa nggak teriris-iris tuh hatinya? Tapi Sin, kalau cowok itu dikasihanin Sin, dia nggak bakalan sadar, dia nggak bakalan berusaha Sin buat ngebahagiain kita. Jadi dia malah seenaknya ke kita. Ya contohnya ngasih uang sebulan 50.000, emang cukup? Iya sih, ngerti sih Lel. Cuman ya udahlah. Itu juga kan urusan rumah tangga nanti, biar nanti bisa dipikirin sama pasangan satu sama lain. Tapi kalau sekarang kan ini juga aku baru ketemu kan, masa iya aku langsung tanya-tanya soal privasi dia, soal Ya itu wajib lah Sin. Itu kan kamu udah yakin banget sama cowok itu dan kayaknya cowok itu bakal kamu pilih jadi pasangan kamu. Jadinya kamu wajib tahu apa profesi cowok itu agar nanti kamu nggak nyesel. Udah deh, percaya sama aku. Ya udah, gampang kalau soal itu, nanti biar aku yang ngatur. Sekarang kan kamu kan bilang mau temenin aku, jadi kamu nggak perlu deh ngeributin hal itu, oke? Ini kan pertemuan pertama aku, jadi aku harap kita bisa memberikan kesan baik juga untuk dia. Jadi pasti sebaliknya dia juga akan memberikan kesan yang baik, oke? Ya udahlah, mending sekarang kamu cari minum aja sih, gimana? Tapi aku nggak ikut ya, aku masih mau nemuin Mas Umar. Ya Nggak apa-apa kan? Ntar aku nyusul kamu deh, janji. Ya udah, kalau gitu siapa tahu nanti juga aku bakal ketemu sama dia. Nanti Tapi aku ingat telepon loh ya, kalau diajak kemana-mana kamu jangan mau loh. Tunggu Siap, aku. Bos. Ya udah, kalau gitu aku pergi dulu. Oke. Bye. Bye. Kebiasaan nih Sinta kalau udah kecintaan banget, ya walaupun dia udah lama nggak pacaran, tapi aku sebagai temannya juga harus jaga dia dong. Ya udahlah, mending aku temuin Mas Umar. Kayaknya dia udah nunggu aku lama banget. Mas Umar? Oh,
Aku pikir kamu di sebelah sana. Aku tadi habis ngobrol bentar sama teman aku. Oh iya mas, kayaknya kita nggak bisa deh lama-lama ngobrol di sini mas. Aku harus nyusulin teman aku. Karena dia itu mau ketemuan mas, dan baru pertama kali ketemu sama cowok. Takutnya kan dia diapa-apain. Udah, kamu jangan terlalu peduli sama temen kamu. Biarin Nggak bisa aja. gitu dong mas, dia itu teman sehidup semati aku. Oh iya? Aku apa-apa sama dia tahu nggak? Emang Jadi pacarnya itu orang jahat sampai kamu mau nemenin temen kamu itu? masalahnya aku ini masih belum tahu ke pacarnya. Dan teman aku juga baru pertama kali ketemu mas, masih belum pacaran tau nggak? Oh, jadi kamu mau mastiin kalau calon pacarnya itu orang baik dan mapan kayak gitu? Nah iya, Aku pikir dia itu orang jahat. Makanya sampai mau minta ditemenin. Ya nggak apa-apa. ya, kalau orang jahat aku juga nggak bakalan izinin teman aku mas buat ketemu sama dia. Tapi nggak ada yang nggak mungkin mas, siapa tahu orang itu bakal berniat jahat sama teman aku. Takutnya kan teman aku diapa-apain mas sama dia. Kamu itu harusnya kasih saran dulu sebelum ketemuan. Apalagi kenalnya pasti di sosial media kan? Aku udah capek mas ngasih saran sama temen aku, tahu nggak? Dia udah aku kasih saran malah masuk kanan keluar kiri. Mungkin pendapat kamu itu, masukan dari kamu itu kurang meyakinkan mungkin. Jadi Sampai kamu nggak yakin sama aku mas? Ya bukan gak yakin sama kamu, tapi teman kamu yang gak yakin sama kamu begitu. Ya justru dari itu, cara terakhirnya aku ikut dia buat ketemuan sama cowok itu. Terus kamu tinggalin tuh sendirian sekarang? Dia lagi aku suruh beli minuman sih. Tapi takutnya kan ketemu sama cowok yang mau dia temuin. Udahlah, kamu WA aja dulu sebentar. Lagian kita juga baru aja ketemu. Aku barusan masih ada beberapa pekerjaan yang harus aku selesaikan, makanya aku agak telat ke sini. Tapi masa kamu nggak mau ngertiin aku mas? Aku kan sayang banget sama temen aku. Iya, ntar lagi kita bareng-bareng aja ke sana, iya kan? Aku Iya. juga pengen tahu kalau laki-laki itu beneran baik, apa cuman sekedar mau manfaatin teman kamu itu. Orang kaya nggak teman kamu? Nah, justru dari itu aku masih belum tahu latar belakang cowok itu, Mas. Ya siapa tahu dia nggak punya pekerjaan. Gimana dong nasib teman aku? Ya, kamu jangan bolehin lah. Apalagi di zaman sekarang itu harus ada uang baru kamu bolehin kayak gitulah. Tapi masalahnya, Mas, temen aku ini susah banget buat dikasih tahu, tau nggak? Dia itu udah aku kasih tahu cari cowok itu yang mapan, yang jelas latar belakangnya. Dia tetap aja kekeh. Aku nggak mau sama cowok itu gitu. Jangan-jangan dia sudah diguna-guna lagi, ya kan? Tapi zaman sekarang masa masih ada guna-guna, Mas? Kamu itu emang kurang ini ya orangnya ya. Sekarang kalau laki-laki pengen ngedapeti perempuan yang dia incar, berbagai cara dia lakuin. Apalagi cuman apa ya, kemenyan cuman murah lah. Iya juga sih. Tapi kayaknya nggak mungkin deh, Mas. Terus gimana respon temen kamu ketika kamu ngasih masukan seperti itu? Dia Ya, ngedengerin apa enggak? ngedengerin sih ngedengerin, Mas. Tapi dia nggak dimasukin ke hatinya, tau nggak? Dia malah nasehatin aku balik kalau mandang cowok itu jangan dari uangnya gitu. Heran ya, kenapa ya wanita itu bisa nggak butuh uang gitu loh? Ah, pasti ada yang tidak beres nih. Atau jangan-jangan dia emang suka cari laki-laki yang miskin, atau emang disuruh sama orang tuanya. Karena kalau orang kaya mungkin dia bisa ditinggalin suatu saat nanti. Ya tapi kalau masalah disuruh sama orang tuanya sih nggak mungkin, Mas. Aku tahu betul orang tua dari temen aku itu. Ya orang tuanya nggak mungkin jodoh-jodohin temen aku, Mas. Ya kamu nggak usah ini deh terlalu masuk kalau dia sudah dikasih arahan seperti itu nggak mau, ya udah biarin aja. Karena dia harus nentuin sendiri pasangannya. Ih, nggak bisa dong. Namanya teman sejati gitu, nggak mau temannya terjerumus ke jalan yang salah. Ya boleh, nggak apa-apa. Kamu itu ngasih masukan, ngasih saran sama dia nggak apa-apa. Cuman kalau sudah nggak didengerin nih ucapan dari kamu, untuk apa kan? Nggak ada gunanya juga, buang-buang waktu, iya kan?
Iya juga sih Mas, tapi kamu tahu sendiri kan, aku orangnya tuh pantang menyerah demi kebaikan temen aku. Dia itu harus ngikutin jalan aku buat cari cowok yang mapan. Aku sempet bandingin cowoknya sama kamu, tahu nggak? Terus responnya gimana? Dia bilang kalau tipe dia sama aku itu memang berbeda Mas. Repot. Gini aja, aku saranin. Kamu jodohin aja sama si Nuril. Nuril partner kerja aku. Dia kan orangnya sudah mapan. Gimana? Aku setuju sih Mas. Tapi kayaknya sekarang kita nggak bisa berlama-lama di sini, kita harus nyusulin temen aku. Ya udah, kamu tar lagi bareng aja sama aku. Kita saranin sama si Nuril aja. Ya kan, sudah jelas, sudah mapan, pekerjaan ada, oke? Daripada cowok gak jelas kayak gitu. Ayo, di mana temannya? Di situ, kayaknya di situ. Ya, yuk yuk. Kayaknya ini dia. Wah, kok lebay begitu kagetnya? Jadi aku Bagasin. Jadi aku yang mau ketemu sama kamu. Hai, Kan aku suruh ngajak kamu teman. aku suruh ngajak kamu teman. Aku suruh kamu ngajak teman. Oh gitu, kamu kenapa Grogi beli? aku ketemu sama kamu soalnya. Wah, cantik banget. Kita sambil duduk gak apa-apa nih? Oke, boleh. Kita tapi duduk di sini aja. Tapi nggak, nanti celana kamu kotor. Nggak apa-apa lah. Maaf ya, aku cuma bisa ngajakin kamu ketemu di sini soalnya aku kan lagi ngojek, jadi langsung habis nganterin penumpang tadi. Oh, kamu lagi kerja ini? Ya ampun, aku jadi ganggu kerjaan kamu dong. Kamu gak apa-apa kenalan sama tukang ojek kayak aku? Ya, emang kenapa? Ya enggak, takutnya kamu malu kan. Ya di mana-mana perempuan mau ketemu sama laki-laki ya harusnya memilih laki-laki yang mapan. Baik itu dari kerjaan, penampilan, dan lain-lain semuanya harus mapan. Tapi penghasilan aku pas-pasan, motor aku kredit, dan aku cuman jadi ya tukang ojek. Bella, kamu tahu nggak sih? Ini yang pertama kalinya kita bertemu, pertemuan pertama kita. Jadi kamu nggak perlu merasa minder kayak gitu. Lagi pula juga aku kan udah bilang kalau aku nggak masalah soal itu. Oh ya, tapi kalau boleh tahu kamu udah berapa lama kerja? Kerja di tukang ojek? Iya. Ya udah 2 tahunan lah. Wah. Ya aku telateni aja daripada aku jadi pengangguran sambil aku cari pekerjaan yang lain, mungkin ada kerjaan yang lebih enak. Cuman untuk sementara yang memenuhi kebutuhan aku sehari-hari kayak makan, bayar kos-kosan. Jadi dengan aku cara narik ojek. Mungkin kamu harus berterima kasih sama motor kamu ini, karena kan dia Berterima kasih sama motor sih, berterima kasih sama Tuhan. ya sama Tuhan. Cuman kan motor ini juga nemenin kamu di masa-masa sulit kamu. Jadi kamu jangan sampai lupain perjuangan motor ini, ya kan? Tapi bentar deh, aku heran. Kenapa ya zaman sekarang masih ada perempuan yang mau kenalan sama tukang ojek kayak aku? Apalagi kamu cantik. Coba deh, tadi aku ngomong sampai grogi kan, salah-salah ngomong bareng sama kamu. Penumpang aku aja gak ada yang cantik kamu. Memang bener aja, kamu jangan terlalu memuji aku kayak gitu dong. Ternyata video call, kita teleponan lewat handphone, gak ada bedanya. Ternyata kamu asik sama waktu kamu masih belum ketemu sama aku. Aku heran dan gak nyangka aja kamu bisa sesantai ini ngobrol sama tukang ojek kayak aku. Ya, mungkin karena kamu orangnya juga asik. Karena kan aku bisa melihat dari pertemuan pertama kalau kamu itu kayaknya orangnya happy. Dilihat dari wajahnya aja kamu auranya aura yang berbeda. Aura yang berbeda gimana? Aura berbeda tukang ojek maksudnya? Ya enggak, cuman aku lihat emang kelihatannya kamu ini orangnya bersih, kamu juga masih muda. Jadi ngelihat kamu jadi seger aja bawaannya. Tapi BTW, maaf ya. Emang kalau boleh tahu BTW itu apa kepanjangannya? BTW itu by the way. Wah, kamu jago bahasa Inggris juga. Aku bau keringetan karena kan habis narik, terus belum sempat mandi juga.
Pantesan. Ternyata kamu yang bau bawang. Aku nggak pernah bau ya. Bentar deh. Coba deh. Ayo. Ini baru pertama ketemu, kok udah lancang banget ya? Ya bisa kamu duluan. Itu dong. Kamu enggak kok, kamu wangi. Dari pertama kali aku ngelihat wajah kamu, aku udah tahu kalau kamu itu orangnya pasti wangi. Tadi juga pas kamu hampir menabrak aku juga, aku heran aja, kok kamu wangi banget. Ya kan mau ketemu sama kamu. Kalau misalkan aku ketemu sama kamu gak dalam keadaan gak wangi, udah penampilan ya biasa aja. Pekerjaan apa lagi, masa Iya, tapi badan harus kalau seandainya kamu berpenampilan seperti ini, pasti orang nggak akan menyangka kalau kamu adalah tukang ojek. Ini teman aku. Lel, kamu kemana aja sih? Cowok yang deketin kamu. Kenalin. Bagas. Bagas. Yang kenceng dong kan cowok, Mas. Iya. Mas Umar dari mana? Kamu habis dari Mas Umar? Iya, tadi Oh, pacarnya Mbak? Iya, pacar. Oh, Mas Umar kenalin ini. Bagas. Oh, yang mau kenalan sama kamu? Iya. Iya, aku udah banyak ngobrol kalau sama dia dan kayaknya kamu tahu nggak? Aku cocok banget sama dia. Benar banget sebentar, tuh. Ngomong-ngomong, dia kerja apa? Kalau kerja sih ya biasa tukang ojek. Jadi Hah, saya tadi habis narik Mas, dan saya kan lagi kerjaan selesai nganterin penumpang, baru deh saya ketemu sama cantik banget ya. Tukang ojek, Cinta. Sin. Cinta. Yang bener aja. Oh, ini kenapa? nih yang membuat diri kamu, kualitas kamu itu berkurang nanti. Maksudnya? Si Cinta cantik, masa mau punya pasangan tukang ojek kayak kamu sih, Mas? Yang salah di mana ya, Mas? Enggak, Mas. Maksud Mas Umar itu nggak kayak gitu. Maksud Mas Umar mungkin kayaknya kita harus ngobrol secara terpisah kali ya, Lel. Kamu tahu sama Udahlah, nggak apa-apa. Mungkin benar kata teman-teman kamu. Kamu nanti dibuat malu lagi sama teman-teman kamu. Ya, Kalau baguslah pacaran kalau sama kamu tukang sadar. ojek. Cinta, ada tuh temen aku. Kamu tahu si Nuril kan? Dia sudah mapan, pekerjaannya sudah jelas. Kamu kalau jadi sama dia, wah, kamu bakal apa yang kamu ingin pasti bakal kamu terpenuhin daripada kamu sama dia. Mas Umar ini apa-apaan sih, Mas? Cinta. Mas Umar tahu kan ini pertemuan pertama Sinta sama dia. Jadi Sinta mohon hargai orang siapapun ada di depan Mas Umar. Iya. Hargai aja, tapi kalau misal dia gini ya. sebagai tukang ojek, aku rasa kurang etis aja kalau misal jadi suami kamu. Gini ya Mas, Mbak. Kalian kan datang sebagai teman, bukan sebagai orang tua. Jadi, atau jangan-jangan kamu pernah ikut campur masalah pribadinya mereka? Aku nggak Justru pernah. karena aku sebagai teman, sebelum ketemu sama orang tua Sinta, harus aku dulu dong yang tahu latar belakang kamu. Ya, nggak perlu kamu yang tahu. Yang penting Sita aja. Kalau kamu kan nggak penting. Kamu datang-datang ngerecokin urusan orang. Urusin aja nih urusan kamu dengan pacar kamu. Bukan gini, si Leli sama si Cinta sahabatan sudah lama banget. Jadi dia itu mau pasangan si Cinta lebih baik, bukan kayak kamu. Menurut kamu aku baik nggak? Kamu sangat baik kok, Mas. Baik, dah kelar ya. Terus, mending kalian pergi deh. Emang kamu ngapain si Cinta kok dia sampai bilang baik sama kamu? Ya, Kamu ya. guna-guna. Yang jelas aku guna-guna lah. Hei, masih zaman ya, di zaman sekarang. Udah, ketawain aja. Ya apa kita yang happy, mereka yang heboh kan? Kamu tuh jadi cowok kok nggak tahu diri banget ya? Kamu apa-apaan sih, anak? Profesi kamu itu cuma sebagai tukang ojek. Tukang ojek apa aku merepotkan kamu? Hah? Enggak kan? Aku kan udah bilang, Lel. Aku udah minta tolong juga sama kamu. Tapi kamu kenapa melakukan hal seperti ini? Aku nggak bisa dong sih ngebiarin kamu pacaran sama tukang ojek. Daripada kamu pacaran sama dia, emang kamu bener? Hah? Loh, kok malah nyalain aku sekarang? Hei, aku ini kerja di kantor sekarang. Profesi aku lebih baik daripada kamu. Kerjaan kamu apaan? Hah? Panas-panas. Ya gak apa-apa, Berjalan kerjaan kayak aku bar- panas-panas. Tapi aku menghasilkan uang daripada ngoceh kayak kamu. Siapa tahu kamu memang tampilan kantoran, tapi utangnya di mana-mana. Hah? Kalau aku mah bisa dicari di bank manapun. Aku gak pernah punya utang. Udah. Sekarang gini ya. Lel, Ini nih, teman-teman kamu datang-datang ngerecokin iya, aja. Aku paham. Kamu baru kaya ya? Hah? Udah, bilang aja baru kaya nggak? Aduh, udah. Ini kamu nggak kira perlu aku berantem takut kayak sama kamu? gini. Hah? Udah. Kamu gak usah sok sinis begitu sama aku. Kalian berdua, kedatangan kalian berdua gak ngaruh buat aku ngedapetin kamu tuh wajib ya di sini sih, tahu nggak? teman kamu kok begitu sih? Makanya sekarang gini, kalian nggak perlu berantem. Wah. Jadi aku minta tolong sama kamu, Lel. Kamu nggak perlu ngurusin kehidupan aku. Lagi pula juga aku nggak pernah kan ngurusin kehidupan kamu. Sama Mas Umar juga, iya kan? Cita, emang kamu siap hidup susah?
Mas, soal itu biar jadi urusan Sinta. Lagi pula juga mau Sinta hidup susah ataupun enggak. Atau jangan-jangan kamu juga suka lagi sama Sinta, tapi cuman dia yang mau sama kamu? Hah? Aku sudah punya pacar, gak mungkin aku mau pacaran sama Iya, Sinta juga. iya Sinta juga bakalan mau kok orang seperti kamu. Cuman perempuan ini nih yang mau, yang nggak punya aturan, hah? Ya, perempuan kasar banget sih. Jadi perempuan tuh yang halus. Kalau aku mah amit-amit punya istri modelan seperti kamu. Aku juga amit-amit punya cowok miskin kayak kamu. Ya udah gak apa-apa, mending miskin daripada banyak hutang. Gak tenang Kamu juga bangga kan? ya? Hidup miskin kamu bangga? Hah? Kamu itu laki-laki. Harusnya kamu ubah nasib kamu. Jangan cuma jadi tukang ojek seperti ini. Udah cukup. Sekarang kalian saling minta maaf aja. Jadi kantor ya atau Mulut Boleh. kamu dan juga pacar kamu ini bisa aku beli berapa? Hah? Hasil ngojek tadi nih. uang cuma segini kamu pamerin. Mau? Ah, Mau? maaf. Mau? Hah? 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 Aku tidak tergiur sama uang hasil kamu ngojek ya. Hah? Siapa tahu kamu habis nipu tuh. Bilangnya habis dapat pelanggan. Hah? Kamu kalau dilihat nih, kamu kayak penipu. Kalau dilihat cocok ya? Nggak cocok. Ya, nggak usah Si minta-minta Sinta itu teman aku, cantik, tau nggak? sedangkan kamu tampang seperti kuli bangunan. Udah dong, kita nggak perlu pakai kekerasan. Sekarang aku mau tanya sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Aku ngomong. Kalau baru pertama ketemu itu nggak usah pegangan tangan. Kamu pengen ya dipegang tangannya sama dia? Kamu itu sebenarnya mau kamu apa sih? Kok kamu sampai berani gini megang ya. tangan si Sinta? Sekarang aku tanya deh, kamu keberatan nggak aku pegang tangannya? Bukan gitu, kamu kan bukan muhrim sama dia. Ya, daripada kamu pacaran. Aku agak pernah pegangan sama Kamu dia. diem lah. Kamu gak usah ikut campur urusannya orang. Sekarang begini deh. Kalau memang kalian berdua gak ada kerjaan, aku buka lowongan pekerjaan setelah ini. Kamu gak usah sibuk-sibuk ya buat buka lowongan pekerjaan. Mending ubah dulu nih profesi kamu yang cuman tukang ojek kayak gini. Jelek banget sih profesi kamu. Emang apa yang jelek di tukang ojek, hah? Sebenarnya tidak jelek, cuman profesinya ada di kamu makanya jelek. Kayak gitu. Aduh, udah. Mas Umar bisa nggak sih? Nggak usah ngomongin soal profesi. Bisa nggak? Ya bisa sih, aku cuman mau Sekarang gini deh, aja. kalau seandainya posisi Mas Umar jadi tukang ojek terus dihina kayak gitu, gimana rasanya? Nggak Ya. mungkin lah, Sin. Aku kan sekarang sudah kerja di kantor. Hal mustahil aku jadi tukang ojek. Nggak ada yang nggak mungkin Mas di sini. Kalau Mas Umar mau dihargai orang lain, harusnya Mas Umar bisa dong menghargai orang lain. Apalagi Mas Umar baru kenal. Ya, jangan pernah menghina profesi seseorang. Kita sama-sama mencari uang di sini. Cuman bedanya, ya mungkin nasib aja yang berbeda. Kamu nasibnya bekerja sama orang, kalau aku kerja sendiri. Begitu. Jadi bos, tahu nggak? Emang kamu mampu untuk mencukupi semua kebutuhan? Mampu kok. Mampu. Terus? Kan aku udah bilang, mampu. Terus mau jawaban apa lagi? Yang ada di kepala kamu mungkin ya si Sinta ini orang biasa-biasa aja. Ha? Dia itu anak orang kaya. Mana mungkin kamu itu bakal diterima jadi menantunya? Ih, Mas Umar, Sin, Sinta itu juga orang biasa aja kok. udahlah biar kamu itu dapat pasangan yang lebih baik daripada dia. Nggak kayak gini. Yang menentukan pasangan itu baik apa enggak itu dia sendiri, bukan kamu. Hah? Aku curiga, jangan-jangan kamu juga dijadikan pelarian lagi sama dia. Hah? Atau jangan-jangan tampilan doang kantoran. Duitnya nggak ada. Oh, kamu mau ikut? Coba aku lihat duitnya sekarang. Kamu mau ikut? Aku tukang ojek, Mas. Nih, duit hasil kerja aku ada. Sayang ya. Sekarang aku tanya Aku kamu. itu sekarang nggak megang uang cash. Kalau kamu mau, ya kamu bisa datang aja. Traktir pacar kamu. Nah, aja apaan nih uang 10.000? Mending buat kamu makan aja tuh. Kayaknya kamu kekurangan uang deh. Sampai kamu Ternyata- pamerin seperti itu. Ternyata pacar kamu lebih parah dari aku. Gaya elit, ekonomi sulit. Kasihan banget sih. Di sini yang jelas-jelas baru kaya itu kamu kayaknya teh. Baru juga punya uang segitu, kamu sudah pamer-pamer. Lihat Sin, kalau dia orang baik, dia nggak mungkin pamerin uang kepadaku. Ya kan? Mas, lebih tepatnya kalau dari tadi Mas Umar nggak merendahkan orang lain, pasti orang lain juga akan menghargai Mas Umar. Nah, nih temen aku datang. Tapi kayaknya orang kayak gini nggak pantas dihargai deh sih. Git, udah, Mau banget sih. udah belum makannya? Udah. Kamu makan terus, Git. Udah, kamu bawa aja motornya. Oh ya, kamu udah dicek mobil aku di parkiran barusan? Udah. Masih ada kan? Ada di sana. Oh ya, sebenarnya untuk tukang ojek itu temen aku. Jadi aku cuma mengerjain kamu aja. Iya kan, Git? Iya. Nah. Mas beneran tukang ojek di sini? Ini punya saya, Mas. Ya terus Itu kalau pinjam tadi. boleh tahu, kamu Dia teman saya, Mbak. cuma sekedar teman bukan tukang ojek juga? Terus dia pekerjaan aslinya apa, Mas? Dia bos besar, Mas. Ya udah, Git. Langsung pulang ya? Ya.
Sin, aku minta maaf ya karena Udahlah, gak usah minta maaf. orang. Makasih Git. Sama-sama, Gas. Harusnya kamu bukan minta maaf Oh sama iya. aku, Mas. Aku sebenarnya kesini tuh gak naik motor, naik mobil di parkiran. Kalau masih belum percaya, kamu bisa ikut aku ke parkiran. Hah? Iya mas, saya percaya. Oh iya, Saya minta maaf mas. kalau misal kamu masih gak percaya, kamu bisa ikut aku ke parkiran. Enggak, aku percaya kok mas. Kalau masnya ini seorang bos. Temen pacar kamu ini memang tampilan lebih rapi dari aku. Tapi soal duit, ya kalau nggak pengen malu jangan ngomongin itu. Mending kalian berdua pergi tinggalin aku sama Sinta. Udah pergi. Sin, kamu hati-hati ya pulangnya. Ah, sok baik. Udah pergi. Aku minta maaf ya sama kamu. Soalnya tadi aku cuman mau ngerjain kamu buat jadi tukang ojek. Aku memang nggak kerja. Soalnya semua usaha aku kan udah ada karyawan aku yang kerja. Jadi aku cuman bayar mereka. Ya nggak apa-apa, mungkin itu cara kamu tersendiri untuk dekat sama seseorang. Tapi Tapi aku nggak merasa keberatan kok. ngomong-ngomong, aku salut banget sama kamu. Kamu adalah wanita cantik yang mau menerima cowok apa adanya. Yaudah, kalau begitu, sekarang aku pengen ngajakin kamu jalan. Mau nggak? Boleh? Yuk. Yuk.